Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bersaksi. Sebelum bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Ibu Lina, saya ibu dari 3 orang anak. Saya sudah menikah, saya tinggal di Desa Pasayangan, dan saya tadinya berasal dari Muslim. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, saat ini jika ada saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus, saudara harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena memang kepadanya lah kita harus bersyukur. Dan jika ada saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang hidup. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Ketika kita mencari, ketika kita berdoa, meminta keselamatan, meminta jalan yang lurus, hanya lewat Tuhan Yesus Kristuslah. Dialah adalah jalan yang lurus. Saudara yang terkasih, ini adalah video perdana saya. Kenapa saya membuat video kesaksian ini? Karena saya ingin seluruh bumi tahu, karena saya ingin seluruh bumi mengenal Tuhan Yesus dan mau menerimanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus yang terjadi di dalam hidup saya saat ini. Saya percaya jika saya ada sampai hari ini, dan saya juga percaya ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran tentang Dia, tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya, itu berarti bukan suatu kebetulan bagi saya atau bagi kita semua, tetapi itu sebuah anugerah yang besar yang sudah saya terima, sebuah anugerah keselamatan yang sudah saya terima dari Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kebenaran, ketika keselamatan itu sudah saya terima, maka saya harus memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus itu, dan saya harus menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya bersama Tuhan Yesus dulu yang sudah menyelamatkan saya. Pada waktu itu, singkat cerita, saya memang masih kecil ya. Saya itu dulu masih Muslim, saya masih SD gitu ya, SD. Saya itu memang bukan dari keturunan orang yang kaya raya gitu ya, menurut materi gitu. Saya ini adalah orang yang menurut agama Muslim itu adalah anak yang terjolimi gitu, yang dijolimi. Ya, itulah. Jadi sedikit saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya masa lalu itu. Ketika saya di luar Tuhan, dan ketika saya saat ini di dalam Tuhan, saya ingin menceritakan sedikit. Jadi saya itu dulu sewaktu masih kecil, itu tuh saya itu hidup saya itu tidak bahagia Bapak Ibu. Jadi saya itu selalu menderita gitu ya. Dan penderitaan itu berasal dari keluarga saya sendiri seperti itu. Dan hari demi hari, tahun berganti tahun gitu, saya itu suka mengalami yang namanya tuh seperti ya kata kasarnya itu dihina gitu ya Bapak Ibu ya, ya seperti itu ya. Jadi ya memang sewaktu masih Muslim dari kecil itu saya sudah mengalami yang namanya penghinaan seperti itu ya. Tetapi
memang masa-masa kecil itu memang apa ya, ya menurut saya, sehingga saya itu, dan dari masa kecil gitu ya sampai sampai saya dewasa itu pun terus terjadi seperti itu Bapak Ibu. ah, Mengalami penghinaan gitu ya. Jadi dulu itu saya tuh sering sekali ingin melakukan yang namanya bunuh diri gitu Bapak Ibu. Saya tuh sering melakukan yang namanya ingin bunuh diri. Nah, itulah yang saya bilang di dalam sewaktu saya masih di luar Tuhan dan saat ini saya sudah berada di dalam Tuhan atau sudah mengenal Tuhan Yesus, itulah ada perbedaan. Ketika saya dulu masih di luar Tuhan, itu tuh saya tuh pengen mengalami yang namanya tuh saya mengalami penderitaan itu, saya tuh pengen mengakhiri hidup saya. Dan ternyata Tuhan menolong saya Bapak Ibu. Pertama kali ini saya ingin menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya pada waktu itu ketika saya ingin melakukan bunuh diri Bapak Ibu. Jadi pada saat itu dulu tuh saya berusia sekitar 1 SMP ya, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Saya tuh 1 SMP, jadi saya itu mengalami yang namanya ketidakbaikan gitu ya dalam hidup saya. Dan saya itu ingin mengakhiri hidup saya dengan cara ingin menceburkan diri saya ke sumur gitu Bapak Ibu. Sumurnya itu berada di dalam rumah. Di dalam rumah saya yang saat ini sedang saya buat video itu adalah, ini adalah rumah mama saya gitu ya. Dan saya itu anak satu-satunya Bapak Ibu. Saya tunggal gitu ya. Jadi saya itu dulu eh, ingin menceburkan diri ke sumur. Nah, pada waktu itu ada yang namanya suara, dan saya itu tidak tahu bahwasanya itu adalah suara Tuhan atau suara malaikat kah, itu saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Saya belum mengenal Tuhan Yesus, belum, saya masih muslim pada waktu itu. Nah, ketika saya sudah berlari dalam kesesakan saya berlari di tengah rumah gitu kan, saya masuk kamar mandi gitu kan. Dulu kan sumurnya ini belum ditutup, masih bolong gitu kan Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sudah ditutup, sudah di apa tuh namanya, dicor gitu ya, ditutup pakai coran gitu. Jadi sumurnya itu memang ada tapi tidak tidak terlihat bolong gitu. Kalau dulu itu masih bolong Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya mengalami kesesakan di dalam rumah itu hanya saya sendiri, karena memang tidak ada siapa-siapa, saya seorang anak semata wayang gitu ya, anak satu-satunya Bapak Ibu. Jadi saya itu menangis, saya pikiran saya itu sudah buta, saya sudah tidak, pikiran saya itu sudah gelap gitu ya. Itulah kesesakan yang begitu, saya sudah tidak kuat lagi mengalaminya itu. Jadi saya berlari, kebetulan waktu itu saya memakai jam tangan di tangan kiri saya. Jam tangan itu dikasih oleh bapak saya dulu, dan bapak saya kan suka pergi ke Jakarta gitu ya, 2 bulan sekali beliau baru pulang ke kampung gitu. Nah, pada saat itu jam tangan itu hadiah dari bapak saya, baru dibeli dari Jakarta gitu ya untuk saya gitu ya. Dan pada saat saya menangis, pada saat saya mengalami pergumulan itu kan, saya sudah tidak kuat lagi, saya pikiran saya sudah buta gitu ya, saya ingin mengakhiri hidup saya saja gitu ya. Ketika saya sudah berlari ke sumur, ke kamar mandi, saya itu sudah mau menjatuhkan diri saya ke sumur gitu ya. Tiba-tiba tuh ada suara Bapak Ibu. Tiba-tiba ada suara. Pas suara itu, suaranya itu laki-laki Bapak Ibu. Laki-laki, tetapi dia itu lembut sekali suaranya. Selembut-lembutnya manusia yang ada di bumi ini. Kalau saya mau bandingkan dengan suara yang saya dengar pada waktu itu tuh tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa menandingi suara manusia dengan suara yang ini, yang saya dengar, yang udah menyelamatkan saya, yang sudah menyadarkan saya pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi suaranya itu terdengar di telinga kanan saya Bapak Ibu ya. Jadi pas saya mau menjatuhkan diri saya ke sumur gitu ya, itu tuh ada yang bilang kepada saya, seperti ini Bapak Ibu bilangnya. Katanya dia berkata, jangan, gitu. Pas saat itu, sebagai gantinya, jatuhkanlah jam tanganmu ke dalam sumur itu. Nah, saya langsung kaget. Pada saat saya mendengar suara itu, saya kaget, saya terkejut gitu ya.
Jadi kayak itu saya kayak disadarkan gitu. Pikiran saya langsung kayak disadarkan gitu. Hati saya juga kayak terbuka gitu. Lah, kok saya melakukan ini? Terus saya anehnya itu, saya langsung spontan pas pas saat suara itu berhenti memperkatakan itu jangan katanya sebagai gantinya jatuhkan jam tanganmu ke dalam sumur itu. Pas saat suara itu berhenti berbicara, spontan saya langsung melakukannya Bapak Ibu. Saya langsung lepas jam tangan saya, kemudian saya langsung lemparkan ke sumur dan saya berkata seperti ini. Ini sebagai ganti nyawa saya masukkan ke dalam sumur itu. Seperti itu saya langsung spontan menjawab suara yang saya dengar itu. Langsung saya pergi ke kamar Bapak Ibu. Dan itu kejadian pertama kalinya ketika Tuhan mengingatkan saya, menolong saya, menyelamatkan saya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Karena dulu itu saya tidak tahu yang namanya Roh Kudus, saya tidak tahu yang namanya nama Yesus. Saya yang tidak tahu yang namanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Saya belum tahu Bapak Ibu. Jadi itulah pertama kalinya saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, disinilah di video kali ini saya buat, itulah Tuhan bekerja. Tuhan telah menolong umatnya untuk menjadi alat kemuliaannya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan ketika orang itu akan jatuh ke dalam kebinasaan, ketika Tuhan sudah turun tangan untuk menolong orang itu, pasti ada tujuannya Tuhan, ada rencananya Tuhan. Kenapa Tuhan memilih saya untuk menyelamatkan saya dari kematian? Saya percaya ada rancangan Tuhan yang indah buat saya. Ada rencananya Tuhan untuk masa depan saya. Ada rencananya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan rancangkan. Kenapa Tuhan memilih saya, menyelamatkan saya pada saat saya mau bunuh diri. Inilah Bapak Ibu, rencananya Tuhan. Pada saat ini saya baru mengerti kenapa saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya bisa percaya oleh Tuhan Yesus. Sampai hari ini kenapa saya masih bisa memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu semua. Saya percaya Tuhan punya rencana untuk kita semua. Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya. Manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sedemikian rupa binasa. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu, siapapun yang sedang menonton video saya saat ini, dimanapun kalian berada, apabila kalian telah menemukan channel saya, telah menonton video saya, video kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ketika engkau belum menerima Tuhan, ketika engkau belum mengenal namanya Tuhan Yesus, mari saya ajak, saya undang Bapak Ibu untuk datang. Carilah kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam diri Tuhan Yesus, ada di dalam Tuhan Yesus keselamatan, ada di dalam Tuhan Yesus. Mari, jangan keraskan hatimu. Datanglah, bukakanlah hatimu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau secara pribadi. Dan apabila ada saudara saat ini yang sedang menonton video saya, video kesaksian saya, apabila engkau sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup engkau, di dalam kehidupanmu secara pribadi, engkau harus bersyukur kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah ia dan ajarilah. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, Tuhan inginkan, Tuhan menyuruh kita semua, engkau sudah diselamatkan, maka engkau harus menyelamatkan orang-orang yang belum terselamatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur hari ini saya bisa membuat video kesaksian saya. Biarlah ini semua dapat menyukakan hatinya Tuhan. Biarlah apa yang saya saksikan ini, apa yang saya berikan ini kepada saudara semua, biarlah itu membuat nama Tuhan semakin diperbesarkan di seluruh bumi ini. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, biarlah nama Tuhan semakin diagungkan
Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Biarlah ada jiwa-jiwa yang datang untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah ada jiwa-jiwa yang terselamatkan. Bukan satu dua orang jiwa yang terselamatkan. Biarlah semua yang mendengar kesaksian ini, telinga mereka dibukakan ya Tuhan. Mata hati mereka dibukakan Tuhan untuk datang mencari Engkau yang saat ini sedang mencari jalan keselamatan. Jalan yang lurus, saya katakan, tidak ada jalan lain. Hanya melalui Tuhan Yesus sajalah jalan keselamatan. Jalan yang lurus itu melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Saya Ibu Lina. Saya ingin mengakhiri video ini, biarlah kiranya berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Untuk yang menonton video saya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Biarlah channel ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih untuk semuanya, untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.